Assalamualaikum anak-anak kelas 2 kesayangan. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN tentang aturan di sekolah. Tema 2, subtema 3. Yuk langsung kita mulai saja. Anak-anak, di setiap sekolah ada tata tertib. Tata tertib disebut juga aturan. Aturan di sekolah dibuat oleh sekolah. Aturan di sekolah dibuat untuk mengatur ketertiban seluruh warga sekolah. Apakah anak-anak tahu tata tertib berpakaian di sekolahmu? Jika anak-anak ke sekolah harus menggunakan seragam sekolah yang sudah ditentukan oleh sekolah. Tata tertib atau aturan di sekolah merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua warga sekolah. Mematuhi tata tertib atau aturan membuat hidup menjadi lebih disiplin, nyaman, dan tentram. Nah, ada yang tahu? Ini termasuk aturan sekolah atau bukan ya? Ya benar, ini adalah salah satu aturan yang ada di sekolah, yaitu memberi salam kepada Bapak Ibu guru di sekolah saat datang ke sekolah. Sekarang, yuk perhatikan percakapan antara Udin dan Beni. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar, tegur Beni kepada Udin. Biarkan saja, jawab Udin. Lalu Beni berkata, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Tanya Udin kembali. Lalu Beni pun menjelaskan. Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih, perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola? Tanya Udin lagi. Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Itulah penjelasan Beni kepada Udin. Nah anak-anak, kalau sedang dalam permainan dan kita kalah, kita harus menerima kekalahan kita dengan legowo atau dengan lapang dada. Kita harus sportif, menerima kekalahan, dan memberi ucapan selamat kepada yang menang ya. Berikut adalah contoh tata tertib atau aturan di sekolah. Menggunakan seragam yang bersih dan rapi. Berdoa sebelum dan sesudah berkegiatan belajar. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. Tidak terlambat datang ke sekolah. Memakai sepatu berwarna hitam. Berbicara sopan dan santun kepada Bapak Ibu guru. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah contoh tata tertib atau aturan yang ada di sekolah. Sekarang perhatikan kembali percakapan berikut. Dayu, mengapa kamu terlambat? Tanya Beni. Saya jajan dulu, jawab Dayu. Lalu Beni berkata, wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah, jawab Dayu. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah, kita, semua murid, wajib membuang sampah di tempat sampah. Udin menjelaskan kepada Dayu. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Tanya Udin. Lalu Beni pun menjelaskan. Dalam tata tertib upacara bendera,
semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, pada percakapan tadi dijelaskan tata tertib atau aturan yang ada di sekolah. Tata tertib saat upacara bendera, tata tertib di kelas, dan tata tertib ketika bertugas piket. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Coba lihat gambar yang pertama. Ini gambar anak yang memakai seragamnya tidak rapi. Bajunya keluar nih. Dan gambar kedua, anak yang memakai seragamnya rapi. Berarti gambar pertama tidak mematuhi peraturan. Kita beri tanda silang. Dan gambar kedua mematuhi aturan. Kita beri tanda centang atau checklist. Berikutnya gambar anak yang datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai. Ini berarti mematuhi aturan. Dan yang ini gambar anak-anak mengikuti upacara dengan tertib. Ini juga mematuhi aturan. Lalu berikutnya, bermain bersama teman dengan rukun. Ini juga mematuhi aturan ya. Nah, ini bajunya rapi, berarti mematuhi aturan. Melakukan piket kelas. Apakah ini mematuhi aturan? Iya, anak-anak. Nah, yang ini berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Mematuhi aturan. Dan gambar terakhir, datang terlambat ke sekolah. Apakah ini mematuhi aturan? Tidak ya, ini tidak mematuhi aturan, maka kita beri tanda silang. Kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapat hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, anak-anak, oleh karena itu anak-anak harus selalu mematuhi aturan yang ada di sekolah agar kita terbiasa menjadi anak yang disiplin. Bu Heni rasa pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.